Gak kerasa ya Gong, kita udah sampai bulan puasa lagi.
Ngomong-ngomong, mana nih abang-abang lu, Gong? Yah, mana aye tahu Im. Kita kan beda-beda rumah. Kecuali kalau lu tanya Babe Semar. Soalnya sekarang kan aye balik lagi ke rumah Babe. Lah, bukannya lu udah dikasih rumah sama Babe Semar, Gong? Kok lu malah balik lagi ke rumah lu yang lama? Iye Im, aye kan sekarang nerusin sekolah lagi. Dan butuh biaya buat bayaran sekolah. Nah, rumah aye yang dikasih Babe Semar aye kontrakin. Oh iye, lu tawar-tawarin dong Im ke orang-orang yang lagi butuh kontrakan. Oh, gitu ye. Oke dah, Gong. Enak ye lu bisa nerusin sekolah lagi. Nah, aye, boro-boro, Gong. Iya dong Im, soal itu kita mesti sadar diri kalau sekolah itu penting. Ye, kalau soal itu sih, aye sadar, Gong. Cuman cuannya nih kagak ngedukung. Hehehe, nasib orang miskin kayak kita-kita ini emang kagak dikit di negeri kita ya Im. Mudah-mudahan aja pemerintah ke depannya punya jalan keluar buat orang kayak kita semua ini ye. Amin. Reng, lu tadi buka apaan? Alhamdulillah, lele bakar aja truk untuk sementara ini. Kagak bisa goreng-gorengan dulu dah. Soalnya minyak lagi mahal sih. Di warung Babe juga langka. Wah, bisa gitu ye. Aye tadi mau beli gorengan juga kagak ada. Jadi ye buka bikin mie rebus di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Petruk sama Bang Gareng. Truk, Reng, telat mulu lu dari dulu. Elu Im, dari dulu telat-telat mulu ngomongnya. Emangnya ini sekolah apa pakai jam masuk? Hehehe, maksud aye duluan aye mulu datangnya. Yah, lu kan tahu aye ngojek. Gareng juga ngurusin warung Babe. Jadi pulang ke rumahnya agak malam. Kagak kayak lu kan pengangguran. Bang, aye bukan pengangguran kayak Doim, tapi PNS. Hah? PNS apaan? Lu kan serabutan kerjaannya. Iye bang, pekerja nguli serabutan. Hahaha, bisa aja lu Gong. Udah, sekarang rencana kita gimana nih bangunin sahur warga kampung Tumaritisnya? Jadi gini bang, kata Babe Semar, kita muter dulu keliling ke rumah warga pas tengah malam ntar. Sekalian ngambil jimpitan. Mayan kan buat sahur sama buka kita-kita. Abis itu baru dah muter keliling bangunin sahur. Oh gitu ye. Oke dah. Sambil nunggu tengah malam, kita ngapain nih sekarang? Udah, kita lanjutin makan bukaan aja. Tadi aye baru makan mie rebus nih. Sekarang kita bakar singkong aja yuk. Nah, ide bagus tuh. Cuman singkong siapa bang? Itu di sebelah pos kan ada kebun singkongnya Pak Badrun. Kita pinta aja. Wah, ide bagus tuh. Im, lu dah yang ke rumahnya Pak Badrun minta singkong. Siap, Reng. Nah, ini ada persimpangan. Lu, Gong, sama Bang Gareng kesana ye. Biar aye sama Doim ke sisi sini. Siap bang. Jangan lupa jimpitannya. Pastinya dong bang. Ya udah, ayo Gong, kita cus.
Siap. Wah, Bang, persimpangan lagi nih. Gimana? Bentar, Gong. Kita senter-senterin dulu nih tempat. Siapa tahu ada maling. Oke dah, Bang. Siap. Aman, Gong. Ya udah, lo ke arah kanan. Gue lurus aja ye. Ntar ketemu di ujung jalan. Kita senter-senterin dulu dah nih kebon. Siapa tahu ada yang ngumpet. Gue sebenarnya segen nih malam kena giliran ngeronda. Kalau ngerondanya sih nggak jadi soal, tapi karena tepat di malam Jumatnya nih yang bikin gue segen. Ternyata aman di mari. Lanjut lagi dah. Agak merinding juga kalau keliling sendirian kayak gini. Kok bulu kuduk gue pada merinding deh. Biasanya kalau bulu kuduk pada merinding gini, ada setan nih di sekitar sini. Hihi. Wah, kayak ada sesuatu tuh putih-putih. Apaan ye? Woi, siapa lu? Apa lu? Hah? Setan! Woi, mau kemana lu? Awas lu ye, gua kejar lu. Dapat giliran ngeronda malam Jumat gini, merinding disco. Mane pakai dipencar segala lagi. Dari tadi lihat rumah kagak ada sepeser pun yang ngasih jimpitan. Biasanya kan pada digantung di pagar. Mungkin karena nih zaman susah kali ye, ape-ape pada naik harganya. Minyak goreng mahal, keledai mahal, kedelai jadinya orang-orang pada medit. Ya mau gimana lagi, urusan perut mah kagak bisa dikompromi timbang laperan. Gong! Hah? Bang Gareng? Ada apa bang? Kok lari kenceng begitu? Gong, kita kelilingnya barengan aja dah. Emangnya kenapa bang? Soalnya gue takut Gong. Barusan gue ketemu sama setan kepalanya gede banget. Mana bawa pisau cincang lagi. Hah? Yang bener bang? Jangan nakut-nakutin aja dong. Sumpah mati deh Gong. Woi, jangan lari lu ye. Hah? Itu dia setannya Gong. Hah? Muke gile. Pisau cincangnya gede banget lagi.
buruan lari bang, jangan sampai ketangkep, ntar dicincang lagi. Iya Gong. Woi, mau lari kemana lu? Hah? Bang, jangan ditarik dong sarung aye. Sorry Gong, gue kagak mau ketangkep. Lepasin apa bang? Ogah Gong. Muke gile, gawat ini mah. Hok. Aduh bang, jangan narik saring. Sarung aye dong. Leher aye kecekek nih bang. Udah Gong, biar bareng-bareng aja kita larinya. Duh bang, kalau gini bisa-bisa kepleset kita nih bareng-bareng. Jangan tinggalin gue Gong. Duh bang, jangan tarik aja dong. Woi, jangan lari lu ye. Berhenti, dapat gue cincang lu. Lah bang Gareng, tungguin Bagong. Sorry Gong, muke gile. Sekarang aye yang di belakang. Bang, tungguin aye. Ayo Gong, buruan larinya, yang kenceng. Awas lu ya bang. Lah. Waduh Gong, jangan balas dendam lu. Sorry bang, kita bareng-bareng aja larinya. Iye, tapi jangan lu tarik sarung gue. Buruan lepasin. Ogah bang, biarin dah. Kalau ketangkep dicincang barengan. Waduh, sekate-kate ya lu Gong ngomongnya. Muke gile, mana si Bagong nariknya kenceng begini lagi. Woi Gong, lepasin sarung aja. Ogah bang. Woi Gong, jangan kenceng-kenceng nariknya. Perut gue jadi mules nih. Sorry bang, lu juga tadi kenceng bang narik aja sampai leher aja sakit. Aduh, bisa-bisa boker di celana ini mah judulnya. Aduh. Bang, lu nggak apa-apa kan? Mayan dah Gong. Wah, untung aja setannya kagak ngejar Gong. Alhamdulillah. Wah, iye bang. Ayo dah kita pergi dari mari. Hihihi. Ayo dah. Lah, itu si Petruk sama Doi menuju kemari Gong. Mane. Oh iye. Lah, lagi pada ngapain lu semua ngejobrak di mari? Truk, kita pulang aja yuk dari ngerondanya. Loh, emangnya kenapa, Reng? Gue sama si Bagong barusan dikejar-kejar sama setan kepala gede. Mane bawa pisau cincang lagi. Ngeri. Hah? Yang bener lu, Reng? Iye Truk, lu tanya aja si Bagong tuh. Ya nggak Gong? Iye bang, bener apa yang dikatakan Bang Gareng. Jadi kicep gue kalau gini nih malam. Ayo dah Truk, kita pulang aja daripada kita dicincang. Aduh, mana baru dapat jimpitannya sebungkus doang lagi. Ya udah dah, yuk. Terus gimana kita bangunin sahurnya nih kalau pulang? Ntar kalau kita ngabein tugas, kita ditegor lagi sama Pak RT. Udah, sekalian pulang aja Truk, kita bangunin sahurnya. Iya dah, mana baru dapat sebungkus doang jimpitannya. Udah disuruh pulang aja. Dari sekian banyak rumah di kampung Tumaritis, emang pada kagak ada Truk yang naruh jimpitannya di pagar. Iya Reng, parah banget dah. Imbas dari apa-apa naik begini nih. Orang-orang jadi pada sayang sama hartanya. Betul bang, tadi juga air jalan di sebelah sono kagak ada satupun yang ngasih jimpitan. Emangnya isinya apa aja Truk tuh jimpitan? Tadi sih gue lihat isinya beras, gula, sama garam Im. Itu juga cuman segegam-segegam doang. Syukurin aja dah bang, daripada kagak dapat sama sekali. Iye Gong, alhamdulillah. Ntar kita bagi 4 aja jimpitan ini. Siap bang. Tadi lu bilang dikejar sama setan, palanya gede banget, sama bawa pisau cincang ye Reng. Kok aneh ye, setan bawa sejam. Dia nggak bawa sejam bang, buat apa bawa jam? Emangnya tukang servis jam? Sejam itu senjata tajam Gong. Gimana sih lu? Udah sekolah masih bego aja.
Sorry bang, belum tahu sih aye, singkatan dari sejam. Tuh ada putih-putih di balik rumahnya Pak Goong. Siapa ye? Wah, itu kayak yang aye temuin tadi truk, sama perawakannya. Jangan-jangan setan yang bawa pisau cincang itu lagi. Woi, siapa lu? Waduh, Gong, lu main teriak aja. Hah, lu lagi. Sini lu, gua cincang. Hah? Tuh, pakai jatuh segala lagi. Aduh bang, sorry ye, aye kabur duluan. Duh, jangan tinggalin aja dong kawan-kawan. Nah, Maya nih, satu orang juga nggak apa-apa. Buat hidangan santap malam. Siap-siap lu ye, ayo cincang. Hah? Ampun Tan, ini aja nih buat makan, jangan daging aja. Hah, adau, muke gile, apaan tuh? Brengsek, mata gue sakit. Kurang ajar lu ye, pada ninggalin gue. Sorry truk, habis takut gue. Awas lu ye, Imreng. Udah bang, ayo buruan lari, yang cepet timbang kita pada dicincang sama tuh setan. Hah? Dia kagak ngejar. Udah Imreng, Gong, berhenti, dia kagak ngejar. Alhamdulillah. Muke gile, serem banget mukanya. Gede kayak badak. Sekarang langsung pulang aja lah truk. Iya bang, lagian udah waktunya nih bangunin warga kampung Tumaritis. Bentar Gong, Reng, kalau kita pulang semuanya, siapa yang bangunin sahur pakai toa masjid? Daripada kita kena teguran dari Pak RT PI, gini aja dah. Lu, Im, Gong, ke masjid, bangunin sahur warga pakai toa. Aye sama Gareng pulang bangunin sahurnya pakai mulut. Gimana? Gak mau gue truk. Nanti gue pulangnya gimana kalau ketemu tuh setan lagi? Ye, lu jangan pulang. Sekalian aja sholat subuh bareng warga. Lah terus lu gimana bang? Gak mau sholat subuh sekalian bareng-bareng? Hehehehehe. Ketawa aja lu truk. Udah sekalian aja kita bangunin sahurnya bareng-bareng di masjid pakai toa. Lah lu gimana sih? Ini kan bulan puasa, kita mesti sahur juga, bukan cuman warga. Makanan kan ada di rumah, bukan di masjid. Gimana sih lu pade? Oh iya. Hehehe. Udah gini aja, kita bareng-bareng aja ke masjidnya buat bangunin sahur pakai toa. Terus baru dah pulang, bangunin sahur pakai mulut. Gimana? Nah, sepakat dah kalau pakai caranya Gareng. Ya udah, yuk kita langsung ke masjid buruan. Ayo. Gara-gara ketemu setan, jadi hilang dah jimpitan satu-satunya. Bang, kenapa ye di bulan puasa masih ada setan? Bukannya kata Pak Ustadz setan pada dirantai ye? Mungkin itu setan kabur waktu dikejar malaikat buat dirantai Gong. Setan pelarian gitu dah. Bisa aja lu bang. Tapi kalau kata Babe Semar, setan yang dirantai itu nafsu jelek yang ada di diri kita semua Gong. Truk, jadi bukan arti sebenarnya, tapi cuman kiasan. Siapa nih yang mau ngumumin sahur? Ayo aja bang. Awas lu ye, ngumumin sahur kayak kemarin. Katanya 5 menit lagi imsak. Tahu-taunya baru jam 2. Biar semua orang pada bangun bang. Iye, tapi itu ngebohong tahu. Iye dah bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahur. Waktu telah menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Sahur. Ibu-ibu yang belum mempersiapkan hidangannya dimohon untuk bangun. Sahur.
Aduh, mata pedes gini. Sialan banget dah gua disiram gula sama garam. Aduh, nggak apa-apa dah. Yang penting udah dapet ayam banyak. Sekarang waktunya ke pasar buat dijual. Mayan buat lebaran besok. Hehehe. Payah juga dah nih, banyak permintaan minyak goreng, malah barangnya pada langka. Kasihan juga dah nih tukang gorengan sama warung makan. Beh, kata orang ada yang nyaranin direbus atau dikukus aja biar sehat. Iye, kalau buat kita-kita bisa, tapi buat yang jualan kan masa direbus atau dikukus, nanti jadi tukang rebusan atau tukang kukusan dong. Babeh bisa aja. Bulan ini penjualan menurun gara-gara barang pada naik semua, kacau. Beras sama telur udah habis aja. Siap-siap dah pesen di warungnya Babe Semar. Wah, Pak RT nelpon nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak, adik apa nih? Ini be, aye mau pesen beras sama telur. Bisa diantar sekalian gak be? Oh, bisa Pak RT. Mau pesan berapa? Beras 1 karung, telur 4 kilo. Jadi berapa be semuanya? Bentar Pak. 250.000 Pak. Oh yaudah, bentar aye bayar pas barang datang ye be. Siap Pak. Ada lagi Pak. Itu aja sih be. Ya udah, ayo tunggu ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reng, Pak RT pesen beras 1 karung sama telur 4 kilo, minta diantar. Sekalian juga Mpok Jenap pesen juga gula 1 kilo, tepung 1 kilo, sama beras 1 karung. Lu antar juga ye. Siap beh. Gong, siapin ye barang-barangnya. Siap bang. Kita ngitung kas dulu dah. Untuk kesejahteraan warga mestinya kas ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Misalnya aja untuk perbaikan irigasi sawah atau membantu warga yang kurang mampu di kampung ini. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Ya sebentar. Wah, ada apa nih? Rame-rame. Begini Pak, kami kemari mau melaporkan perihal kehilangan ayam-ayam kami semalam. Dan juga kami minta agar Pak RT menindaklanjuti kejadian ini. Wah, bagaimana sih si Petruk, Gareng Bakong, sama Doim? Mereka kan yang semalam jaga ronda. Begini aja ya bapak-bapak. Kebetulan tadi Aye pesan sembako sama Babe Semar. Dan minta diantar kemari. Nah, nanti kalau anaknya Babe Semar kemari, Aye komplain deh ke mereka-mereka. Mudah-mudahan nanti malam tuh maling ayam bisa ketangkap. Oke dah Pak RT, kita izin pulang dulu ye. Soalnya pada mau berangkat kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muke gile dah tuh anak-anak muda. Kenapa pada kebobolan semalam ye? Baiknya ntar gue tanyain dah. Sekarang sambil nunggu kita ngitung kas warga lagi dah. Lumayan juga puasa-puasa kerja begini. Ngengkol sepeda tua capek juga ye. Bikin aus. Mana bawa 2 karung beras sama 4 kilo telur lagi. Lemes dah. Untungnya rumah Mpok Jenap deket sama rumahnya Pak RT.
Jadi kagak perlu ngengkol sepeda lagi dah. Hehehe. Duh, mana cuaca panas banget begini lagi. Nasib nganterin sembako cuman punya sepeda tua begini. Coba kalau punya motor, pasti bakalan lebih ringan kerjaannya. Woi Reng, mau kemana lu? Hah? Lu truk. Biasa nganterin sembako ke rumahnya Pak RT sama ke rumahnya Mpok Jenap. Hehehe, kasihan dah lu Reng. Tiap nganterin yang di bawah sembako melulu. Coba dong lu lihat gue nih. Tiap nganterin yang gue bawa manis kan? Kalah gula lu mah. Sialan lu ye truk, ngeledek gue lu ye. Hahaha, kenyataan pan Reng. Wah, kagak kasihan lu ye sama gue truk. Kenalin kek sama gue buat nyenengin nih badan yang pegel ngengkol sepeda. Gimana sih lu? Hahaha, sorry ya Reng, ayo duluan, lagi nguber setoran nih. Waduh, punya adik kagak tahu diri. Padahal dia kan udah punya bokin. Mau digaras juga kayaknya tuh cewek. Pertigaan itu belok kiri, rumah yang paling bagus itulah rumah Pak RT. Alhamdulillah sampai juga. Akhirnya sampai juga di rumahnya Pak RT. Capek juga. Kita antar pesanan Pak RT dulu dah. Habis itu baru dah ke rumahnya Mpok Jenap. Langsung cus lewatin kebun pisangnya Pak RT biar cepet. Hehehe. Lumayan juga nih kas warga. Tinggal dibagi-bagi nih sesuai posnya masing-masing. Mudah-mudahan cukup dah. Assalamualaikum Pak RT. Ini Gareng bawa pesanan sembakonya Pak RT. Waalaikumsalam. Oh iye, masuk Gareng. Duduk dulu Reng. Gue juga ada perlu sama lu nih. Baik Pak. Ini gue kasih dulu uang buat bayar beras sama telur. Makasih Pak. Jadi gini Reng. Tadi ayah didatengin sama serombongan warga kampung. Dia bilang ayam-ayamnya pada hilang, padahal kemarin masih ada. Nah, pan lu sama saudara lu yang semalam jaga ngeronda, itu gimana jaganya? Masa ayam-ayam warga pada hilang? Jangan-jangan lu pada molor ye pas ngeronda. Hah? Yang bener Pak RT. Kita semalam pada keliling kok ngerondanya. Lah, itu kenapa banyak ayam warga pada hilang, Reng? Coba lu inget-inget lagi. Ada yang janggal nggak semalam? Oh iye Pak RT. Semalam kita dihantuin setan. Kepalanya gede banget. Sama rambutnya gondrong. Serem banget dah. Tapi anehnya dia bawa-bawa pisau cincang. Jadinya kita pada lari tunggang langgang Pak RT. Nah, mungkin itu dia pencuri ayamnya, Reng. Oh iye Pak RT. Aye baru inget. Dia ngejar kita waktu lari sambil bawa-bawa ayam. Wah, bener tuh Pak RT. Dia pasti pencurinya. Ya udah, gue kagak mau tahu. Ntar malam lu mesti bisa tangkep tuh pencuri ayam. Biar kampung Tumaritis kembali aman. Siap Pak RT. Ntar Aye kasih tahu saudara-saudara Aye sama si Doim dah. Bagus. Pemuda mesti berani bertanggung jawab. Lu mau minum kagak, Reng? Lupa gue, belum ngambilin lu minum. Lah, gimana sih Pak RT? Ini kan bulan puasa. Ya udah Pak RT, Aye permisi dulu. Soalnya mau antar pesanannya Mpok Jenap di sebelah. Oh, gitu ye. Ya udah dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Baiknya ke pangkalan ojeknya si Petruk dulu dah. Baru ke rumahnya si Doim buat ngabarin soal pencurian ayam di kampung ini. Mudah-mudahan aja si Petruk ada di pangkalan ojek. Tapi kalau sampai kagak ada, terpaksa dah titip ke temen-temen ojeknya. Kalau mau ke pangkalan ojeknya si Petruk, mesti lewat jalan raya nih. Kita mesti potong jalan lewat tengah sawah. Yah, kagak adil lagi si Petruk. Assalamualaikum, permisi bang. Waalaikumsalam. Ada Bang Gareng. Ada apaan nih kemari? Ini bang, aye mau nitip ke si Petruk. Nanti kalau datang suruh secepatnya ke warungnya Babe Semar ye. Ada urusan penting, bilang dari aye. Oh gitu, siap Bang. Ya udah, gitu aja bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang waktunya mampir ke rumah Doim dulu dah. Searah soalnya ke warungnya Babe. Kalau dipikir-pikir, semalam ketemu sama tuh maling ayam pakai pakaian hantu, serem juga ye. Apalagi bawa-bawa pisau cincang. Baiknya gimana ye buat siasat ntar malam? Wah, gini aja dah. Aye bakal suruh bawa senjata tajam masing-masing buat ngeroyok dia. Pasti kicep dia ntar. Mudah-mudahan aja ntar malam tuh maling ayam beraksi. Kalau sampai kagak bakalan jadi bulan-bulanan warga dah aye sama saudara-saudara aye. Mudah-mudahan aja rencana buat ntar malam berhasil. Amin. Wah, bentar lagi sampai nih di rumahnya Doim. Assalamualaikum, Pak Miot, ada Doim. Waalaikumsalam. Ada Reng. Noh, di belakang lagi mainin burung. Hah? Puasa-puasa gini mainin burung? Ada-ada aja dah si Doim. Udah, sono lu ke belakang aja, lewat samping rumah. Oh, iye Pak. Warga kampung Tumaritis mah emang adik-adik aja ngasih nama anaknya. Pak Miot ngasih nama anaknya cuman balikin nama doang, Doim. Hehehe. Mandi dulu lu ye tong. Sorry ye, aye telat. Abisnya sih bulan puasa. Kebiasaan habis subuhan molor lagi. Jadi kesiangan dah ngurusin elu. Assalamualaikum, Im. Gue kirain main burung apaan. Tahu-taunya burung perkutut. Hehehe. Waalaikumsalam. Elu Reng, ada apaan nih kemari? Bukannya semalam elu udah ketemu sama aye pas ngeronde. Cepet amat lu kangennya. Ye, kegeeran lu. Ini gue dapat mandat dari Pak RT. Kalau dia tadi disatronin sama serombongan warga. Karena semalam banyak yang kehilangan ayam. Nah, Pak RT minta pertanggungjawaban kita-kita.
Pan semalam kita nih yang ronde. Hah? Minta pertanggungjawaban apaan, Reng? Minta buat ngegantiin ayam warga yang hilang? Mana sanggup gue, Reng. Hidup gue aja lu tahu sendiri. Ye, bukan Im. Pak RT minta pertanggungjawaban buat nangkep tuh maling ayam. Lu inget kagak waktu semalam kita dikejar sama setan yang bawa pisau cincang? Pan dia juga bawa ayam tuh di tangan satunya. Kayaknya dia tuh pencurinya. Wah, iya juga ye. Ya udah dah, ntar malam gue standby di pos ronde. Udah, ntar malam kita bareng-bareng aja habis sholat raweh standby-nya. Jangan lupa lu bawa senjata tajam ye buat ngelawan tuh maling ayam. Wah, bener tuh, Reng. Siap dah. Ya udah dah, ayo pamit dulu. Masih banyak urusan warung, sekalian juga mau ngasih tahu si Bagong sama si Petruk. Assalamualaikum. Oh, iya, Reng. Waalaikumsalam. Muke gile dah. Barusan semalam begadang. Ntar malam mesti begadang lagi. Beler dah nih mata. Hah. Oh. Tinggal ngasih tahu Petruk sama Bagong dah. Mudah-mudahan aja Petruk udah sampai duluan ke warungnya Babe. Alhamdulillah, tuh si Petruk udah sampai duluan di warungnya Babe. Tuh Bang Gareng, Bang. Wah, untung aja aye kagak sampai lama nunggunya. Mayan juga kalau sampai kehilangan pelanggan ngojek. Hihihi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reng, ade apaan nih? Lu nyuruh aye kemari. Sampai lu bilang penting sama teman-teman satu pangkalan ojek aye. Ini gue dapat mandat dari Pak RT Gong Truk. Kalau dia tadi disatronin sama serombongan warga. Karena semalam banyak yang kehilangan ayam. Nah, Pak RT minta pertanggungjawaban ke kita buat nangkap malingnya. Pan semalam kita yang ngeronde. Hah? Waduh, alamat begadang lagi dah ntar malam. Itu kayaknya malingnya yang bawa pisau cincang semalam ye, Reng. Kayaknya sih, Truk. Wah, sudah kuduga. Terus, apa rencana kita nih buat ntar malam, Reng? Aye sih mikir karena tuh maling bawa pisau cincang, kita masing-masing bawa senjata tajam aja buat ngelawan dia kalau ketemu. Gimana? Wah, ide bagus tuh, Reng. Biar kita keroyok rame-rame. Oh iye, si Doim udah lu kasih tahu, Reng. Udah, Truk. Tadi aye mampir ke rumahnya. Ya udah, ntar malam habis terawih kita kumpul aja ye. Siap, Reng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha Habis terawih jangan pada pulang dulu ye, langsung kumpul di pos ronde aja. Siap, Bang. Senjata tajamnya udah pada bawa kan? Udah, Reng. Truk.
Kok lu bawa pacul sih? Emangnya mau nyawa? Ya, yang penting senjata tajam lah, Im. Masih mending pacul daripada aye bawa pisau dapur. Iye Im, waktu mencari pusaka Gatot Kaca aji, Bang Petruk bawanya pacul. Udah, ayo buruan wudhu, keburu komat lagi ntar. Truk, tadi buka puasa lu pakai apaan? Pulang ojek, aye langsung beli pecel ayam, Im. Alhamdulillah, tarikan rame tadi. Iye, dapat boncengan cewek mulu kan lu Truk. Hah? Yang bener Bang? Hehehe, tahu aja lu, Reng. Iye lah, lu kan tadi ketemu gue waktu antar sembako ke rumahnya Pak RT, bawa goncengan cewek cakep lagi. Payah dah lu Truk, kagak kenalin ke gue. Sorry ya, Reng. Yang itu aye lagi usaha buat PDKT. Kalau yang lainnya boleh dah. Buset, tega lu ye Truk. Lu kan udah punya gebetan si Siti Juleha, anak komplek Cicayur. Hehehehe, yang ini buat serep, Reng. Kalau yang ono gagal kan ada gantinya. Buset, emangnya cewek ban mobil apa Bang, diserepin? Emang iya lu Truk kagak mikirin kita-kita ini para penjantan alias pria jomblo tanpa ikatan. Hahaha, nasib dah lu. Semua jomblo akut. Ngomong-ngomong gimana nih rencana ntar malam? Ya, kayak biasa aja lah Im. Keliling kampung sambil kita cek-cekin sudut-sudut rumah warga. Kali aja tuh maling ngumpet. Kalau pakai cara itu lagi, pasti udah ketebak sama tuh maling, Reng. Mending kita kelilingnya lewat belakang rumah warga aja, nyusurin pematang sawah. Wah, ide bagus tuh Bang. Berarti kita bisa lebih fokus kalau lihat tuh maling ayam. Pan dia pasti lewat belakang rumah warga. Bener tuh Truk, sepakat aye. Aja juga, ya udah nanti tengah malam kita mulai beraksi ye. Siap Bang. Jam berapa nih sekarang Truk? Bentar, Reng. Ayo buka HP dulu. Jam 12 lewat seperempat, Reng. Wah, udah tengah malam nih. Ayo dah kita mulai keliling. Ayo dah. Nah, keliling lewat belakang rumah warga kan jadi lebih enak. Lebih fokus buat nyari tuh maling ayam. Bener ya Bang, jadi kagak ketahuan juga kalau mau mergokin dia. Pada hati-hati ngelangkahnya ye, soalnya cuman pematang, kecil jalannya. Siap, Reng. Ada putih-putih tuh di rumahnya Pak Gani. Kita intip yuk, siapa tahu maling ayam itu. Jangan-jangan setan Truk. Hush, kita harus positif thinking. Mikirin tanggung jawab kita dulu ke warga. Kok penampakannya lain ya Truk dari yang kemarin, mirip pocong sekarang. Iya, tapi kenapa pocong mengendap-endap gitu di kandang ayam? Aneh. Betul tuh Bang, mana ada pocong nyolong ayam. Kita kan udah sering ketemu yang kayak gituan. Kayaknya dia nyaru Truk dan bedain diri dari penampakan kemarin supaya nggak dicurigain. Bisa jadi Im. Kita tunggu dulu dah sampai dia berhasil nyolong ayam supaya kita ada bukti. Gara-gara topeng gue ketinggalan kemarin, akhirnya gue beli lagi dah topeng lainnya. Baiknya gue ganti kostum biar kagak mencurigakan. Hehehe.
Wah, lumayan juga nih ayam betine. Gemuk-gemuk, lumayan dah. Pastinya harganya bisa lebih mahal kalau dijual di pasar. Tuh, betul kan? Dia si maling ayam, Bang. Udah terbukti tuh, dia nyolong ayam. Dan dia ngaku sendiri lagi. Iya Gong, ayo dah kita sergap rame-rame. Ayo dah. Tunggu truk. Siap. Ya, Woi, ya. maling ayam, kepergok lu ye. Mau lari kemana lo? Waduh, belok dah nih kaki. Hah? Waduh, ketangkap basah gue. Mani pada bawa senjata tajam lagi. Waduh, bahaya ini mah. Kabur dulu dah. Truk, Reng, Gong. Muke gile lo, sawah orang lo umbat juga. Hah? Im, buruan kejar tuh maling ayam. Waduh, Siap. rusak dah nih sawah orang. Bodoh amat dah. Dia tuh maling, udah lari Reng. Gong, ayo kita kejar. Siap, truk. Woi, maling, mau lari kemana lo? Ketangkep gue bacok lo. Awas lu ye, gue kapak lu. Woi, jangan lari lu ye. Kejar sampai dapat Im, Reng, Gong. Muke gile. Kalau sampai ketangkep, habis dah gue. Gong, buruan, lu lempar kapak lu. Keburu kabur jauh deh. Siap, Im. Bismillahirrohmanirrohim. Siap. Hah? Hati-hati, Gong. Akhirnya ketangkep juga lu, pocong gadungan. Untung aja bisa silat. Jadi bisa mengendalikan kapak yang aneh punyi. Coba kalau kagak bisa, nancep tuh kapak di punggung lu. Gimana nih sekarang? Apa kita habisin rame-rame? Ampun bang, jangan dihabisin aja. Jangan Im, kita bawa aja langsung ke rumahnya Pak RT. Biar dia nanti yang memutuskan. Betul tuh kata si Gareng. Kita jangan main hakim sendiri. Ya udah, yuk kita bawa dia ke rumahnya Pak RT. Adek-adek aja ye, bulan puasa masih aja ada maling. Iye Im, puasa kagak, maunya ikut lebaran aja. Bisa beli baju baru pakai duit hasil maling. Ah, bisa aja lu bang.